Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke sistem elektropneumatik dan untuk hari ini pembelajaran kita terkait dengan sensor-sensor yang digunakan pada elektropneumatik. Ya, jadi kalau misalkan minggu kemarin kita sudah lihat prinsip kerja dari elektropneumatik, untuk minggu ini kita akan melihat bagaimana sih penggabungan sensor-sensor yang yang digunakan pada sistem elektropneumatik. Ya, jadi walaupun ada banyak jenis sensor, tetapi biasanya yang paling sering digunakan justru yang paling sederhana, yaitu limit switch. Nanti kita juga akan belajar sensor tekanan, sensor beda tekanan, dan sensor magnet. Gimana cara kerja sensor magnet di sini mirip seperti limit switch ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita langsung ke otomasi 4 ya. Jadi sebelum kita ke sensor, kita lihat dulu jenis-jenis valve yang biasa digunakan pada sistem elektropneumatik. Minggu kemarin kita sudah belajar yang 3/2 Y solenoid valve, artinya 3/2, sama seperti pengertian 3 dan 2. 3 itu artinya portnya, 2 itu artinya kamarnya atau chambernya. Nah, di sini 5/2 itu artinya 5 itu portnya dan 2 itu adalah kamarnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ya 5/2 Y, ini saya close dulu ya. Nanti ada begitu banyak rancangan yang bisa dilihat ya. Ini kalau misalkan kita lihat, ya artinya adalah seperti ini. Ya, ini untuk yang solenoid operated. Ya. Kemarin kita juga sudah lihat yang 3/2 Y solenoid valve, yang normally open dan normally close. Jadi pengertian normally open dan normally close di sini agak sedikit berbeda dengan normally open dan normally close pada sistem biasa. Kalau di sini normally close itu artinya normalnya tertutup. Kalau ketutup itu berarti nggak ada angin yang mengalir. Beda sama istilah normally close pada sistem PLC atau sistem wiring. Kalau normally close ketutup berarti ada aliran arus ya. Jadi kalau misalkan ketutup itu justru mengalirkan arus, biasanya langsung menghidupkan sesuatu. Sementara kalau di sini normally close itu artinya normalnya tertutup. Kalau tertutup nggak ngalirin angin. Ya kenapa? Karena anginnya ketutup di sini ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau kalau bentuk ini, ini normally close. Ya kita kita lihat besar, zoom in ya. Ya, ini adalah normally close. Kenapa? Karena pada kondisi awal, satu itu nggak bisa ngalir kemana-mana karena nutup. Ya, jadi normally close. Kalau ini, itu normally open. Pada keadaan belum tereksitasi, satu terhubung ke dua. Jadi angin dari satu ngalir ke dua. Oke, kita lihat yang 5/2 Y solenoid valve. Ya. Ini adalah fotonya seperti ini. Nah, ini adalah description 5/2 Y solenoid valve. Jadi mirip seperti 3/2 Y, cuma kalau di sini sekali aktif dia langsung mengalirkan dua hubungan sekaligus. Jadi di sini dua itu terhubung ke satu piston. Ya, sementara kalau di sini itu dia bisa
terhubung ke piston ganda atau aksi tunggal tapi 2 buah. Ya, jadi kalau misalkan mau dihubungkan ke aksi ganda, nanti dihubungkannya seperti ini. Ini kita lihat kalau misalkan mau dihubungkan ke piston atau silinder aksi ganda, ya, double acting cylinder. Oke, ini terus ini kita buat rangkaian elektriknya, ya. Jadi kalau elektropneumatik kita harus buat rangkaian elektriknya. Kita buat yang simple saja. Jangan lupa dikasih nama, ya. Misalkan SV1. Ini juga dikasih nama SV1. Namanya nggak harus SV ya, bisa terserah kalian sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk 5/2W yang paling sederhana. Kita pakai kompresor. Kalau iseng kita pakai air service, ya. Sebenarnya cuma berfungsi untuk ngatur tekanan. Oke, nah ini jadi sebuah sistem sistem elektropneumatik menggunakan 5/2Y slow net valve. Jadi kita bisa lihat dari sini ya, pada kondisi awal seperti ini, angin ngalir ke sini, dia masuk ke 1, dan otomatis dia akan ngalir ke port 2. Di sini kan kita lihat 1 ngalir ke port 2, maka angin akan mendorong piston ke kiri. Ya, piston ke kiri lah. Di sini yang di port 4 itu angin akan dibuang di 5. Ini adalah kondisi awal saat tidak tereksitasi atau saat solenoid valve-nya tidak mendapatkan arus atau tegangan. Saat kita lihat seperti ini adalah gambar aliran anginnya. Yang biru tua itu berarti tekanannya besar, kalau yang biru muda berarti tekanannya kecil. Nah, ketika kita tekan, ya, maka solenoid valve akan aktif, dan saat aktif, maka chambernya atau kamarnya akan bergeser. Nah, karena chambernya bergeser, maka 1 yang tadinya ngalir ke 2 akan ngalir ke 4. Nah, ketika 1 ngalir ke 4, maka 4 ini terhubung ke bagian kiri dari silinder aksi ganda, maka silinder aksi ganda akan mendorong tekanan. Lalu pembuangan dari silinder ini akan masuk ke bagian 2 sini dan dibuang di 3. Itu ya. Jadi ini adalah 5/2Y solenoid valve. Jadi mirip seperti 3/2Y solenoid valve, cuma di sini ada 2 port output. Jadi kita bisa mengaktifkan silinder aksi ganda atau 2 buah silinder aksi tunggal. Dan kita coba yang 2 buah silinder aksi tunggal. Ini kita taruh di sini ya. Jadi silinder aksi tunggal itu karena portnya cuma 1, kita bisa gunakan kedua buah. Nah, ini kita lihat, ini seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi saat kita menggunakan 2 buah silinder aksi tunggal. Saya save dulu. Oke, nah kita lanjut ke bentuk solenoid valve yang lain. Ini adalah bentuk yang lain. Kelihatannya mirip sama yang 5/2Y solenoid valve ini, cuma di sini ada bedanya. Di sini ada 1 buah solenoid valve. Jadi kalau misalkan yang impuls, kalau yang ini kan yang biasa ya. Baca deskripsinya, ini 5/2Y solenoid valve. Itu biasa. Kalau ini adalah 5/2Y solenoid impulse valve.
Jadi kalau ini valve biasa, ini adalah impulse valve. Apa bedanya? Kita bisa lihat sih sebenarnya dari gambar ini, ya, bahwa kalau untuk 5/2 solenoid valve biasa, itu hanya menggunakan satu solenoid valve. Sementara untuk yang impulse valve, itu kita menggunakan 2 buah solenoid valve. 2 buah solenoid valve yang tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, kalau dua-duanya aktif gimana ya? Ya, nanti dicoba aja sih. Tapi intinya adalah seperti itu. Kalau ini diaktifkan dari satu solenoid valve, kalau misalkan nggak aktif, dia mundur sendiri. Kalau yang ini, dia aktif sesaat, ya, aktif sesaat, lalu dia akan berada di keadaan terakhirnya. Oke, kita coba ya, yang untuk yang impulse valve, untuk solenoid valve. Biar kelihatan bedanya apa. Dan ini kita butuh 2 ini. Copy paste aja. Ini, tapi jangan lupa ini diganti, jangan sampai sama namanya. Jadi kita menggunakan 2 buah solenoid valve, ya, 2 buah solenoid valve, dan kita kasih nama di sini SV1 dan SV2. SV1 dan SV2. Nah, ini kita lihat. Kita lihat ya. Ini nekan sebentar aja, dia langsung geser dengan drastis. Nekan sebentar aja, geser dengan drastis. Terus kita nanya, yakin itu bukan karena tekanannya besar? Oke, untuk membuktikan bahwa dia impulse valve-nya bekerja berdasarkan kondisi terakhir, kita tambahkan one-way flow control untuk mengatur kecepatan. Ini one-way flow control valve. Kita atur kecepatannya sehingga dia lambat 1%, misalnya ya. Oke. Lihat ya, ini sudah dibikin lambat. Kita lihat, dia hanya perlu ditekan sesaat saja untuk membuat dia geser. Jadi nggak perlu ditahan terus-menerus. Ya, nggak perlu ditahan terus-menerus. Lalu bagaimana kalau saya pengen ngatur biar, ini kan maju lambat, mundur cepat. Gimana caranya biar mundurnya lambat juga? Kita main-main aja di sini. Ini satu aja. Sangat-sangat tersendat mundurnya karena tadi dibikin 1%. Ya. Jadi ini cara ngatur ya, cara ngatur one way flow control valve. Jadi one way flow control valve itu hanya mengatur ke satu arah saja, misalkan arah maju atau arah mundur. Jadi kalau kita mau ngatur saat dia maju dan saat dia mundur, kita harus gunakan 2 buah one way flow control valve.
Jadi yang control valve yang ini ngatur saat maju, dan control valve yang ini ngatur saat mundur. Ya, ini bisa ngeliat di arah panahnya ini ya. Arah panahnya ini kan berarti pas maju diatur, kalau ini arah pas ke bawah dia diatur. Nah, ini adalah aplikasi dari 5/2Y impulse valve. Enaknya apa? Enaknya adalah bahwa untuk bentuk impuls ini kita nggak usah pakai relay buat nahan posisi. Kenapa? Karena cukup disentuh sesaat saja, dia langsung bisa maju. Kalau misalkan kita pakai yang ini tadi, yang 3/2Y solenoid valve, saat dilepas, maka posisinya akan bergeser ke kondisi awal, dan saat bergeser ke kondisi awal, maka kamarnya kembali ke kondisi awal. Kalau kembali ke kondisi awal, yang tadinya maju, pistonnya jadi berhenti. Oke, silakan ditulis dulu ya, atau dicatat, atau mau dicoba di software fluid sim-nya masing-masing. Jadi nanti ujiannya selain teori, ya teori tentang solenoid valve, relay, terus aplikasi sensor, limit switch, one way flow, two pressure valve, shuttle valve, dan lain-lain, dan juga elektropneumatik serta pneumatik, itu nanti ada perancangan sistem elektropneumatik. Ya, jadi merancang, contohnya seperti ini. Ya, saya ingin membuat sebuah sistem yang piston silinder aksi tunggalnya maju mundur 5 kali, aksi gandanya maju mundur 10 detik sekali, dan kalau tekanannya di bawah normal, maka sistem tidak berjalan. Ya, itu contoh perancangan sistem elektropneumatik dan juga sistem pneumatik. Ya, jadi tolong diperhatikan. Jadi nanti kalau kerja di dunia industri, siapa tahu kalian nanti kerjanya di perusahaan otomotif, ya perusahaan otomotif itu juga butuh lulusan elektro kan. Jadi bukan hanya lulusan mesin, karena di perusahaan otomotif itu juga ada ada bagian wiring elektrikalnya juga. Dan itu nanti biasanya ketemunya sama sistem hidrolik. Ya, walaupun di sini kita belajar elektropneumatik dan pneumatik, tapi prinsip kerjanya sama antara hidrolik dan pneumatik, cuma bedanya adalah di sarana atau media yang digunakan untuk mendorong piston. Kalau hidrolik pakai oli, biar lebih kuat. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Kalau enggak, kita silakan dicatat dulu aja atau mau dicoba di fluid sim masing-masing.
Oke ya, sekarang kita lihat contoh lainnya, yaitu contoh valve 5/3 Y Sillonette valve. Ya, apa sih bedanya yang 5/3 Y sama 5/2 Y? Untuk gampangnya kita hapus aja ini, ya, dan kita pakai yang 5/2 Y. Karena sama, apa namanya, hubungannya 5. Tapi bedanya ini ada 3. 3 itu artinya apa? Artinya kamarnya ada 3. Kamarnya ada 3. Jadi kamar sebelah kiri, kamar tengah, dan kamar paling kanan. Apa bedanya pada bentuk ini dibandingkan 5/2 Y? Jadi kalau 5/2 Y yang impulse valve ini contohnya, kalau yang di sini pada kondisi awal pasti dia mengaktifkan sesuatu. Kenapa? Karena satu ngalir ke 2, 4 ngalir ke 5. Pasti ada kondisi yang aktif dulu. Tapi kalau ini ya pada kondisi awal itu dia ketutup semua. Sehingga pada kondisi awal itu nggak ngalirin apa-apa. Pada kondisi awal ketutup semua, nggak ngalirin apa-apa, kita bisa lihat di sini. Ini kondisi awal. Mulai seret sudah ya. Lihat. Dia harus ditahan terus. Ditahan terus. Apa kalau nggak ditahan dia seret. Nah, kita bisa lihat lagi kayak ini contohnya. Lepas. Dia seret di tengah-tengah. Kenapa? Karena di sini si anginnya kembali lagi ke posisi awal. Posisi awal adalah kondisi di mana nggak ada yang kehubung kemana-mana. Ini juga sama. Nah, dilepas, dia balik lagi ke kondisi 3. Jadi itu adalah 5/3 Y. Kalau misalkan dilihat-lihat, ini kayaknya memang tidak cocok untuk yang mau menahan atau mau membuat sistemnya aktif terus-menerus. Karena saat dilepas, dia kembali ke posisi awal. Ada juga 2Y, select valve. Nah, ini dia bisa alir 2 arah dari atas ke bawah. Ini. Kita lihat apa bedanya. Ini hubungannya dengan tekanan. Ini SV1. Ini harus dihubungkan dengan banyak sumber ya. Jadi nggak bisa dihubungkan dengan satu sumber saja. Ya, ini mungkin nggak usah dulu ya. Kita lanjut ke limit switch. Ya, karena kalau misalkan nanti di sini nanti lama, kita akan lihat aplikasi pada limit switch. Sebelum masuk ke limit switch, kita masuk ke apa namanya, ke magnetik aja dulu atau yang lain. Kita lihat di sini. Ini berdua sensor. Jadi kita lanjut ke sensor. Sensor pada rangkaian elektropneumatik itu bertugas untuk melakukan pengukuran atas suatu besaran dan menginformasikan dari hasil pengukurannya. Itu biasanya berupa sinyal dan digunakan untuk yang pertama mendeteksi posisi ujung maju dan mundur dari batang piston atau torek dalam pendorong silinder. Yang kedua untuk mendeteksi posisi benda kerja, dan yang ketiga untuk mengukur tekanan, baik beda tekanan maupun besar tekanan itu sendiri. Ya, ini adalah contoh proximity sensor. Ya, kita pakai proximity sensor itu biasanya mungkin berbentuk magnet.
Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita pakai proximity sensor. Nah, ini magnetic proximity sensor. Nah, kita lihat di sini. Ya, hubungannya nanti kayak sebuah sensor yang diletakkan di atas piston. Bagaimana cara mendefinisikan letaknya? Nah, kita nanti bermain di pistonnya. Ya, jadi kita deteksinya di atas piston. Jadi ceritanya di atas piston itu kita taruh sesuatu. Oke, gimana caranya? Ya, kita klik 2 kali. Di sini ada actuating label. Artinya kita mau naruh sensornya ya di bagian piston. Mau ditaruh di mana? Itu terserah kita. Contohnya adalah kita taruh proximity switch-nya, kita kasih nama PS1 di posisi awal. Ya, di posisi awal. Artinya apa? Artinya sensornya kita letakkan di bagian awal. Lalu kita biasa dengan menggunakan kompresor dan juga slownet valve ya, yang ini aja. Kita coba yang gagal dulu aja. Coba yang biar tahu maksudnya apa. Jadi ini kita hubungkan sensornya ke VCC, bagian VCC dan ground. Jadi di sini artinya adalah seperti ini. Ketika si piston dideteksi keberadaannya oleh si proximity switch, maka dia akan aktif. Caranya aktif adalah dia akan ngasih tegangan atau arus ke bagian kanan sini. Ini contohnya kita mau ngasih saya kasih contoh yang aneh dulu. Nah, ini SV1. Ini SV1 juga. Jadi, untuk konfigurasi seperti ini, jika si piston mendeteksi bahwa dirinya berada di posisi awal, atau mungkin kalimat tepatnya adalah jika proximity switch mendeteksi pistonnya lagi di posisi awal atau lagi nggak maju, maka dia akan ngasih logika 1 ke sini. Logika 1 ke kanan atau ngasih arus atau daya ke kanan. Nah, dalam kasus ini, si arus tadi itu ngalir melewati slownet valve. Sehingga slownet valve ini akan aktif dan si piston geser ke kanan. Tapi saya akan kasih tahu kenapa ini nanti bakal aneh hasilnya. Kita lihat di sini. Kenapa hasilnya aneh? Ya, karena dia nggak deteksi di sini. Oh, sorry, belum kasih nama ya. S1. Kita lihat ya, kalau misalkan dia nggak deteksi, dia kebuka. Kalau misalkan kedeteksi, dia ketutup. Dia harusnya deteksi di sini. Langsung tutup. Kita lihat. Ini kan langsung tutup ya. Artinya dia deteksi bahwa si piston ada. Kita aktifkan. Ini hasilnya. Kenapa bisa bergerak bolak-balik seperti ini? Ya. Karena pada kondisi awal, si piston ya dideteksi keberadaannya sama proximity switch ini yang diletakkan di posisi 0. Saat
proximity switch itu yang mendeteksi keberadaan piston, dia ngasih tegangan atau arus ke sini. Saat ngasih tegangan atau arus ke sini, fluid valve-nya aktif. Karena aktif, dia geser ke kanan. Saat geser ke kanan, angin akan ngalir dari satu ke dua dan mendorong piston. Dan saat pistonnya maju, ini si proximity switch tidak lagi mendeteksi keberadaan piston karena posisinya sudah tidak lagi di nol. Dan karena tidak mendeteksi keberadaan piston, maka dia akan kebuka lagi. Karena kebuka, slownet valve dia akan mati lagi karena nggak dapat arus. Karena mati, maka si slownet valve itu geser lagi kamarnya sehingga alirannya ketutup. Karena alirannya ketutup, si piston jadi mundur lagi. Dan pada saat mundur, dia akan deteksi keberadaannya sama proximity switch. Dan begitu terus sampai selamanya. Ya. Ini memang anehnya adalah apakah ini akan berlaku kalau saya ganti atau saya atur kecepatannya? Bisa jadi dia nyangkut, ya, bisa jadi dia nyangkut dan berhenti di tengah-tengah. Nah, ini tentu saja tidak kita harapkan. Bagaimana cara kita mengatur kecepatannya? Ya, tentu saja seperti biasa kita menggunakan one way flow control valve. Dimanakah one way flow control valve? Kita balik rotate 90 derajat. Satu. Nah, kita lihat. Dia nggak maju. Ya. Jadi tadi sebenarnya sistemnya kayaknya berhasil karena kecepatannya nggak diatur. Begitu kecepatannya diatur, maka begitu si piston ninggalin si sensor, dia langsung mundur lagi. Kita lihat, dia cuma maju mundur kecil sekali. Jadi tadi itu sebenarnya sistemnya belum bisa diandalkan untuk semua kondisi tekanan. Ya, jadi harus harus mencari alternatif lain ketika saya mau menggunakan proximity switch untuk membuat pistonnya maju mundur. Ya, itu adalah pengertian dari proximity switch. Ya, saya rasa harusnya cukup mudah ya. Kita lihat zoom in dulu. Nah, ini adalah proximity switch. Dia bekerja saat piston berada di posisi yang dideteksi. Lalu bagaimana kalau saya ganti dia bekerja saat posisinya di 50 ya. Jadi ini pistonnya ceritanya panjangnya di 50. Jadi posisinya diletakkan di ujung. Apa yang terjadi? Ini lebih gagal lagi. Kenapa lebih gagal? Si pistonnya di kondisi awal nggak berdeteksi keberadaan siapa-siapa. Ini kebuka, karena kebuka, slownet valve juga nggak dapat apa-apa. Slownet valve nggak dapat apa-apa, dia posisi awal, ya udah. Jadi ini adalah sistem yang gagal karena nggak ngejalanin apa-apa. Jadi ini analisis pengaruh pemberian peletakan sensor ya, pada proximity switch. Lalu bagaimana caranya biar dia bisa membuat sistemnya jalan mondar-mandir? Nah, ini kita buat sistem lainnya yang membuat si piston jalan maju mundur secara otomatis. Kita buka yang ini. Ya. Kita paling suka pakai yang ini. Lalu setelah itu pakai double acting cylinder. Biar Abdul kita pakai one way flow control.
untuk membuat pengaturan kecepatannya bisa ya, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Kita sekarang gunakan kompresor dan air service. Ini rangkaian pneumatiknya. Sekarang kita coba menggunakan tadi namanya magnetic proximity switch. Ini kita pakai dua buah Sonet valve. Dua puluh 24 volt dan ground. Oke, yang pertama kita kasih alamat sensornya PS1 di posisi 0, artinya dia di kondisi awal, dan PS2 di posisi 100. Ya, jadi hati-hati kalau silinder reaksi ganda, dia ceritanya panjangnya 100 mm. Oke, ini PS1, PS2, ini PS1. Jadi kalau kondisi ini awal, dia langsung gerak ke sini. Ini PS2. Ini adalah SV1. Ini adalah SV2. Kasih nama SV1. SV2. Kita lihat, ini konfigurasinya. Jadi harusnya apa yang terjadi? Kita coba. Pistonnya bergerak maju mundur. Dan untuk meyakinkan bahwa dia bisa aktif di kecepatan atau tekanan berapapun, kita atur pakai ini. Jadi biar lambat sekali. Kalau misalkan dilambat dia bisa kerja, artinya ya kalau dicepat dia pasti kerja juga. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Ya, karena kita menggabungkan proximity switch dengan Sonet valve. Ya, kondisi awal proximity switch 1 aktif sehingga dia ngalirin arus ke SV1. SV1 aktif, dia ke kanan. Pas ke kanan berarti si piston dia maju. Nah, pada saat dia maju, ini kan maju terus ya dari sini. Jadi walaupun di proximity switch-nya udah nggak aktif, tapi sini masih kondisi terakhir. Kan langsung mati lagi. Ya, kita lihat proximity switch-nya langsung mati lagi, tapi dia tetap maju karena di sini dia impuls ya.
Jadi aktif sebentar aja, dia mempertahankan kondisi tersebut. Sampai kapan? Sampai dia mundur lagi. Saat mundur, nanti proximity switch 1 aktif, masih ini. Saat maju, proximity switch 2 aktif, masih KSP2. Ya, gitu terus sampai ini berakhir. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja. Bisa dicatat dulu kalau mau. Siapa keluar di ujian. Ini nggak bisa. Ini sama aja sih. Silakan catat dulu, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan dicoba ya. Pak mau nanya Pak, Iya, ya. yang PS1 itu bikin keadaannya jadi awal kayak gitu gimana ya Pak? Di sini, activating label. Oh, oke Pak.
Ya, itu tadi adalah aplikasi dari proximity switch. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke limit switch dulu ya. Jadi nanti setelah limit switch baru kita belajar tentang pressure sensor dan juga differential pressure sensor. Ya, jadi di sini kita akan melihat pengaruh dari pressure sensor dan differential pressure sensor. Oke, kita lihat dulu ya. Limit switch. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ya, ini ada di bawah ya. Jadi itu berfungsi untuk mengaktifkan valve saat switchnya tertekan. Nah, masalahnya adalah untuk bentuk switchnya pada rangkaian itu sama persis seperti kontak normally open dan kontak normally close. Nah, jadi kalau misalkan bingung kenapa bisa sama, ya memang itu buat lebih simpel aja. Yang membedakan adalah limit switch-nya kita kasih nama. Jadi limit switch-nya kita kasih nama. Sehingga kalau misalkan digambarkan, ini kita lihatnya dari max switch. Ini makanya nggak bisa ada gambarnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngelihat, itu sama seperti slow net valve, cuma dia bisa ditekan pakai piston. Lalu bagaimana caranya mendesain menggunakan limit switch? Ya. Jadi kebetulan di kampus juga ada limit switch dan itu bisa digunakan untuk mengaktifkan piston. Oke, sebenarnya prinsipnya mirip seperti proximity switch, ya. Jadi malah lebih mudah ya menggunakan limit switch. Kalau misalkan sensor proximity switch itu ada ini apa namanya? Ada 3 hubungan ke VCC 24 volt ke ground dan bagian sini yang memberikan sinyal logika 1 atau logika 0 tergantung dari sensornya mendeteksi keberadaan piston atau tidak. Tapi kalau limit switch itu hubungannya cuma 2 saja. Kita lihat bagaimana cara menghubungkan limit switch. Kita pakai 2 limit switch dan dua-duanya normally open. Kita ganti di sini namanya jadi LS1. Seperti saya bilang berulang-ulang, sebenarnya namanya bebas ya. Nggak harus LS, PS, dikasih nama sesuatu terserah juga bisa. Itu memudahkan saja. Jadi sengaja saya buat seperti ini. Lihat ini gampang ya. Limit switch 1. Ini limit switch 2. Nah, kita lihat di sini ya. Begitu saya kasih nama limit switch 1, dia langsung nutup. Kenapa? Karena dia langsung tahu, oh di sini si piston dalam kondisi awal. Kalau kondisi awal berarti dia mendeteksi keberadaan si piston. Dia langsung nutup dengan sendirinya. Dan cara kerjanya persis seperti proximity sensor. Kita lihat, dia mendorong. Cara kerjanya sama persis dan secara konfigurasi kelihatannya lebih simple ya. Jadi itu ya, nggak gitu beda jauh dibandingkan dengan proximity switch. Tapi sekali lagi bentuk rancangan diagramnya bisa banyak sekali. Tapi ini adalah prinsip kerjanya. Sama persis seperti proximity switch dengan bentuk wiring yang lebih simpel. Jadi kalau si limit switch mendeteksi keberadaan piston, maka kontak akan berubah posisi. Kalau open jadi close, kalau close jadi open. Itu saat mendeteksi keberadaan piston. Ini bisa dicatat juga. Saya kasih waktu 3 menit saja karena ini cuma ganti gambar. Dan kalau misalkan males ganti label, nggak masalah. Ini kasih nama PS1, ini kasih nama PS2,
itu masih bisa bekerja. SP1 sama SP2 juga nggak usah diganti. Ya, silakan diganti dengan limit switch. Ya, lebih mudah dibandingkan proximity switch. Nanti setelah ini kita belajar sensor tekanan dan sensor beda tekanan. Prinsip kerjanya agak sedikit berbeda ya. Bisa lihat untuk gambarnya. Sensor tekanan dan beda tekanan itu nanti bisa dilihat di sini. Oke, ini catat dulu. Ya, sekarang kita melanjutkan ke sensor tekanan. Jadi di sini kita ada dua dua sensor yang terkait tekanan. Yang pertama adalah sensor tekanan dan sensor beda tekanan. Jadi kalau sensor tekanan itu dia berfungsi untuk mengukur dan membandingkan tekanan di suatu titik. Jika nilai tekanannya di atas nilai tertentu sesuai dengan setting atau set point yang kita berikan, maka si sensor akan mengisyaratkan untuk memberikan arus ke sesuatu. Jadi di sensor tekanan itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang terhubung ke bagian pneumatik yang berfungsi untuk mengukur tekanan pada titik tertentu, dan yang kedua adalah yang terhubung ke bagian elektrik yang berfungsi untuk mengalirkan atau menyetop arus jika tekanannya berada di atas nilai sekian atau berada di bawah nilai sekian. Oke, jadi itu sensor tekanan. Ini contoh aplikasinya bisa dibuat dari sini ya. Kalau misalkan kita mau membuat aplikasi yang terkait sensor tekanan tadi. Oke, kita buat dulu ya.
baru lagi ya. Di 24 volt kita buat persis sama aja nggak apa-apa. Button, power pressure sensor V2 normal plus. Pakai PP lagi ya. Saya sengaja pakai relay. Ini saya mau kasih nama R1 aja biar beda. R1 SV1 dan ini ST1 sensor tekanan 1. Kita lihat dia correspondingnya ke bentuk ini yang di bagian pneumatiknya. Oke, yang untuk bagian elektriknya sudah kita buat. Sekarang kita buat yang bagian pneumatiknya. Ini dia pakai yang normal ini. Dan jangan lupakan si sensor tekanan. Ya. Ceritanya kita mengukur di sini. Ya. Kasih nama ST1. Tadi kita udah kasih nama ST1 di sini. Ya, jadi ini adalah ST1. Nah, kita lihat dia sudah dari sananya, sudah dari sananya untuk apa namanya buat tekanannya hanya bisa di atas 0,3 atau di bawah 0,3. Nanti kita ngaturnya justru dari kompresornya. Kita lihat tadi ada kasih nama SP1. Seperti ini. Kita lihat. Gitu kan. Jadi artinya apa? Saat ditekan, ya, dia solid valve akan ngalir di sini, dan valve 1 akan ngalir, sehingga dia akan masuk ke sini, dan saat tekanannya tinggi, dia akan mutusin ini, sehingga dia kehilangan eksitasinya, dan seterusnya. Makanya dia maju mundur terus. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ya, jadi saat tekanannya di atas nilai 0,3 megapascal, misalkan di sini saya buat 2, ini akan aktif. Ya, saat nilainya di atas itu. Jadi saat dia nilainya di atas itu aktif, si R1 dia akan mutusin kontak ini, dia putus.
Karena putus dia akan mundur lagi, karena mundur lagi tekanannya akan kecil lagi. Saat tekanannya kecil lagi, ini akan kehilangan eksitasi, ini nyambung, ini jadi nyambung lagi. Yaitu contohnya ya. Lalu bagaimana kalau saya ubah tekanan di sini? Jadi di bawah 0,3. Ini kan settingannya 0,1, 0,3 ya. Jadi adalah seperti ini. Dia tidak akan maju. Ya, kalau ini juga. Jadi kita lihat ya yang di sini. Kenapa bisa dia nggak ada masalah lagi? Karena di sini tekanannya di bawah 0,3, sehingga ketika tekanannya di bawah 0,3 megapascal, artinya adalah si ini nggak akan mutusin apa-apa saat anginnya ngalir, tekanannya masih di bawah, sehingga si R1 tidak akan pernah aktif. Kalau R1 tidak pernah aktif, dia akan selalu nutup di sini. Itu yang dimaksud dengan sensor tekanan. Itu bisa diaplikasikan di banyak hal. Jadi kita bisa ngatur pistonnya aktif atau enggak, atau valve-nya aktif atau enggak, berdasarkan tekanannya, apakah di atas 0,3 megapascal atau di bawah 0,3 megapascal. Ya, apa namanya, aturannya cuma 0,3 megapascal doang. Silakan dibuat ya, dan mungkin bisa dirancang untuk yang lain.
Oke, sekarang kita lihat ke kasus sensor beda tekanan. Ya. Apa yang dimaksud dengan sensor beda tekanan? Jadi sensor beda tekanan itu mendeteksi perbedaan tekanan di dua titik. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini si tekanannya, si tekanannya ini hanya diukur di satu titik, ya, maka sekarang kita melihat sensor tekanannya itu harus mengukur di dua titik. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan menggunakan sensor beda tekanan, ya sensor beda tekanan, kita menggunakan ini. Kita lihat. Jadi kita samakan saja dengan gambar ini. Jadi sensor beda tekanan, nah, dia mengukur di dua titik. Jadi mengurangi tekanan satu dengan tekanan dua. Dan jika hasil pengurangan itu lebih besar dari suatu setting yang sudah ditetapkan, maka relaynya akan aktif. Jadi kita bisa melihat di sini, ini gambarnya ada P2 sama P1 di sini, ya P2 sama P1 di sini. Ini akan mengukur tekanan di dua buah titik, P1 dan P2. Kalau bedanya di atas nilai tertentu, maka dia akan ngalirin arus. Kalau di bawah nilai tertentu, maka akan menghentikan arus. Kita buat aja yang mirip sama ini, biar nggak ribet. Kita lihat dulu ya, bagaimana konfigurasinya. Diferensial measure. Misalkan saya mau mengukur beda di sini dan beda di sini. Nah, ini bedanya hanya jadi kita kasih nama BT1, beta tekanan 1. Yang kita perlu perhatikan adalah apakah P2 harus lebih besar dari P1 atau P1 yang harus lebih besar dari P2. Nah, kita ganti ini. Nah, biar mudah ya. Jadi kita pakai ini. Ini BT, tadi BT berapa ya? BT 1. Nah, kalau misalkan lihat gambarnya ini seperti ini. Ini sebenarnya satu alat, cuma dia dikasih lambang yang berbeda. Ya. Nah, ini masih belum jalan. Kalau kita buat beda. Masih jalan. Jadi pada saat ditekan, ini akan membuka. Kenapa? Pada saat ditekan, beda tekanannya ini lebih kecil daripada 0,3. Pada saat dilepas, beda tekanannya lebih besar daripada 0,3. Kenapa? Pada saat dilepas, P1 mengukur keluaran dari kompresor dan P2 mengukur tekanan keluaran dari valve. Tekanan keluaran dari kompresor itu sekitar 1,18 megapascal ya kalau saya kasih contoh di sini. Sementara keluaran dari valve mungkin 0 megapascal. Kenapa bisa 0? Karena nggak ada angin yang ngalir. Sehingga tentu saja beda tekanannya lebih besar daripada settingan di sini, yaitu 0,3. Ya, lebih besar daripada 0,3. Saat beda tekanan lebih besar daripada settingan di sini, maka si beda tekanan ini dia akan ngalirin arus. Ganti langsung ngalirin arus.
Biar gampang kita ganti ini aja biar dia connect terus. Oke, nah sekarang kita lihat kalau ini kita tukar posisinya. Yang terjadi. Ini taruh di sini. Dan ini taruh di sini. Yang terjadi. Ini langsung aktif. Kenapa ini langsung sama tekanannya? Karena sama tekanannya ini nggak aktif. Lalu karena ini nggak aktif, artinya apa? Ini nutup. Karena ini nutup, maka solenoid valve aktif. Maka saat solenoid valve aktif, dia akan maju ini ke sini. Dan saat itu tekanannya sama. Tekanannya sama, maka tidak ada beda tekanan. Jadinya seperti ini. Jadi itu hati-hati. Ya, tergantung dari bagaimana kita meletakkan P2 dan P1. Jadi apa namanya posisinya harus tepat. Apakah P2 dikurangi P1 atau P1 dikurangi P2. Nah, kalau posisi seperti ini dia juga masih aktif. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan. Itu adalah sensor beda tekanan, sensor tekanan, proximity switch, dan limit switch. Ya. Untuk minggu depan kita akan belajar timer dan counter pada rangkaian elektropneumatik dan juga rangkaian pneumatik murni. Jadi minggu depan kita kembali belajar elektropneumatik dan pneumatik murni menggunakan rangkaian yang ada di FlatSim. Oke, ada pertanyaan?